Ya, shalom. Shalom. Selamat datang di rumah Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita bersyukur kita boleh ada di rumah Tuhan pagi hari ini. Berbahagia kita yang datang menghampiri Allah dengan penuh kerinduan, dengan penuh pengharapan Allah akan melawat kita pagi ini. Amin. Amin. Halo, semangat yuk. Semangat ya, kita memuji Tuhan, kita tinggikan Allah kita. Kita akan menghampiri Dia dalam kekudusannya. Bapa terkasih, kami memuji kebesaran-Mu. Kami mengagungkan Engkau di tengah-tengah ibadah kami. Kami siap menyembah-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Dan Engkau saja yang dimuliakan. Terima kasih Bapa. Tariklah segala kemuliaan, segala pujian ini hanya bagi Dikau saja. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menyembah. Amin. Mari kita menyembah Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini.
pertemuan kita pada minggu ini kita adakan dengan pengakuan bahwa sumber pertolongan kita datangnya dari Tuhan Sang Pencipta langit, bumi, dan segala isinya, yang dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Galatia 5 ayat 13 sampai 14, demikian bunyinya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Ya, kita semua adalah tentara Kristus ya, yang sudah dipersiapkan Tuhan, yang sudah dipilih Tuhan. Dan hari ini kita percaya kita semua ada di sini semua karena kehendak dan kuasanya Tuhan. Amin. Kita sudah merayakan hari kemerdekaan negeri kita. Indonesia telah merdeka 78 tahun ya. Dan kemerdekaan itu harus diproklamirkan, harus diucapkan, harus dinyatakan kepada orang, kepada semua, kepada seluruh dunia. Dan kalau kita ada hari ini, coba lihat kanan kiri Bapak Ibu. Coba tatap wajah-wajah yang merdeka hari ini, sudah hadir di tengah-tengah kita ya. Kalau ada yang merasa terjajah, harus dilepaskan. Karena setiap belenggu-belenggu yang menjajah kita, itu harus dilepaskan dari kita. Supaya kita betul-betul merdeka. Dan firman Tuhan barusan berkata, janganlah kita menyalahgunakan kemerdekaan itu. Amin. Amin. Kita akan bersorak memuji Tuhan. Tinggikan Allah kita, maju tentara Yesus. Mari kita maju berperang melawan segala siasat iblis dan kuasa kegelapan. Haleluya. Mari bersorak bagi Tuhan. Maju tentara Yesus. Maju berperang, salib panji kita kibarkan segera. Yesus yang memimpin rakyatnya berperang, serta menghancurkan kuasa setan.
kebebasannya gak kelihatan loh. Ya, yang bisa ngalamin di dalam batin kita, di dalam jiwa kita ya. Hari ini temanya merdeka dan kekhawatiran. Di mana nih kita nih? Merdeka yang penuh kekhawatiran atau merdeka yang tapi masih khawatir? Atau kita tidak merdeka sama sekali, kita masih ada di kekhawatiran? Firman Tuhan akan memberikan kepada kita jalan, jawaban hari ini. Firman-Nya sebentar akan disampaikan oleh hambanya. Ibu Stefania sudah ada di tengah-tengah kita. Mari kita siapkan hati kita menyambut firman Tuhan ini. Dan Roh-Nya yang kudus akan memberikan kepada kita pengertian untuk memahami apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Mari kita menyembah Tuhan. Siapkan hati kita. Haleluya. Jesus. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Sekali lagi saya jemput Bapak Ibu, mari bangkit berdiri. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa
muliakan, yang kami agungkan ya Tuhan. Engkau sudah memberikan kemerdekaan itu bagi kami. Roh-Mu yang hidup sudah ada pada kami ya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, mampukanlah kami Tuhan untuk kami mau Tuhan Yesus dipimpin oleh Roh-Mu ya Bapa. Supaya kami boleh mencelikkan mata yang buta. Kami memiliki kepekaan juga dengan Engkau ya Bapa. Untuk kami mampu menjadi alat-Mu ya Tuhan di tengah-tengah dunia ini ya Bapa. Karena Engkau sudah memberikan diri-Mu bagi kami Tuhan. Biarlah kami juga yang mengaku diri sebagai anak-anak Tuhan, kami boleh dipakai oleh Tuhan, dilayakkan oleh Tuhan dengan pengurapan yang daripada-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, sebentar kami akan mendengar kebenaran firman-Mu, khususnya hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Biarlah pengurapan-Mu selalu tercurah dan tercurah, supaya boleh menyampaikan isi hati-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan di mana 17 Agustus hari Kamis yang lalu tepatnya bangsa kita sudah merayakan hari kemerdekaannya ya, yang ke-78. Dan gak ada salahnya saya menyapa kita sekalian dengan kita harus tadi seperti dibilang Bu Nur, kita harus memproklamirkan kemerdekaan kita. Merdeka! Yang kurang bersemangat ya, merdeka! 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 Ya, kiranya ini bukan hanya sekedar yel-yel merdeka dan merdeka, tapi biarlah kita benar-benar mengalami kemerdekaan. Tema kita hari ini adalah merdeka dari kekhawatiran. Firman Tuhan dari Galatia 5 ayat 1 sampai 15. Saya akan mencoba untuk membacakan untuk kita dari Galatia 5 ayat 1 sampai 15. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku berkata kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi. Dahulu kamu berlomba dengan baik, siapakah yang menghalang-halangi kamu? Sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi. Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit lagi sudah mengkamirkan seluruh adonan. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu, bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Dan lagi aku ini, saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan bantu sandungan lagi. Baiklah mereka yang menghasut kamu itu mengebirikan saja dirinya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kalau kita berbicara tentang kata merdeka, merdeka itu sesungguhnya apa sih artinya? Merdeka artinya bebas. Bebas dari apa? Bisa saja bebas dari kekangan, bebas dari kekuasaan, bebas dari penjajahan, juga bebas dari aturan
dari pihak tertentu. Seperti bangsa kita, bangsa Indonesia, telah memproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, artinya bahwa bangsa kita itu sudah bebas dari namanya penjajahan. Kita tahu bahwa bangsa Indonesia pernah dijajah oleh bangsa lain, di antaranya bangsa Belanda dan Jepang. Dan itu bukan waktu yang sebentar, Bapak Ibu Saudara. Dulu para pahlawan kita berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan ini. Bahkan tidak sedikit yang gugur di medan pertempuran. Karena pada saat itu memang peralatan untuk perang itu tidak canggih ya. Bahkan kita kenal dengan namanya bambu runcing. Ya, kita boleh bayangkan Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana para pahlawan kita yang terdahulu untuk mendapatkan kemerdekaan ini. Bukan hanya tenaganya yang dikorbankan, tapi jiwa raganya dikorbankan. Dan puji Tuhan atas berkat Tuhan yang Maha Esa, dikatakan di pembukaan Undang-Undang Dasar 45, diproklamirkan bahwa kemerdekaan boleh didapatkan oleh bangsa kita, tentunya tidak lepas juga dari perjuangan para pahlawan kita. Bangsa Indonesia merdeka dari penjajahan, artinya bangsa kita merdeka secara fisik. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, kemerdekaan yang didapat oleh bangsa kita tidak serta-merta membuat kita merdeka di segala bidang. Karena sampai hari ini mungkin, walaupun kita tidak dijajah oleh bangsa lain lagi, tetapi sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, seperti yang tadi di belakang, apakah kita merdeka atau benar-benar merdeka atau hampir-hampir merdeka? Jawabannya itu ada pada kita. Kalau kita lihat zaman sekarang, masih banyak yang belum merdeka dari dosa-dosa. Masih dibelenggu oleh sakit hati, kebencian, kemarahan. Bahkan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Terjadi kejahatan di mana-mana. Banyak yang menipu lewat HP. Bahkan ada yang merampok, membunuh. Ada juga mungkin yang kita dengar, seorang ibu yang melahirkan anak, tega-teganya dia bunuh diri bersama dengan anaknya. Karena alasan kesulitan ekonomi. Tidak ada lagi harapan, tidak ada solusi. Putus asa, akhirnya mengambil keputusan untuk bunuh diri bersama dengan anak yang dilahirkan. Nah, fenomena yang kita lihat ini menandakan bahwa kita belum benar merdeka secara rohani. Yang membuat kita merdeka apa, Bapak Ibu Saudara? Hanya Yesus yang bisa membuat kita merdeka. Kemerdekaan kita secara rohani bukan karena usaha kita, kekuatan kita, kemampuan kita untuk bisa merdeka. Sebagaimana bangsa Israel juga, ya, mereka sudah mendengar Injil yang disampaikan oleh Paulus, tetapi mereka masih terkontaminasi atau masih terpengaruh juga, ya, dengan aturan-aturan hukum Taurat. Sehingga dengan jelas Paulus menegur jemaat yang ada di Galatia, di ayat 1 dikatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Bangsa Israel adalah umat pilihan Tuhan. Mereka sudah menerima Injil keselamatan yang disampaikan oleh Paulus. Tetapi kenyataannya mereka belum merdeka, artinya mereka masih mengikuti hukum-hukum Taurat. Hukum Taurat itu sebetulnya penting, bukan berarti tidak perlu dilakukan. Tetapi untuk mendapatkan keselamatan bukan karena kesalehan, ketaatan melakukan hukum Taurat. Karena bagaimanapun sebagai manusia biasa tidak ada yang bisa sempurna melakukan hukum Taurat. Tetapi yang memerdekakan kita hanya Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita. Kita diselamatkan bukan karena kekuatan kita,
bukan karena usaha yang kita lakukan. Sesoleh-solehnya kita, setaat-taatnya kita, natur kita sebagai manusia ini ada kecenderungan untuk berbuat dosa. Pastinya di antara kita tidak akan ada yang selamat kalau hanya karena perbuatan kita. Oleh sebab itu kita patut bersyukur kepada Tuhan. Tuhan sudah memberikan dirinya kepada kita, menyelamatkan kita. Cuma-cuma ya, kita tidak perlu bayar dengan uang kita. Tapi Tuhan sudah berikan itu bagi kita oleh karena kasih-Nya yang begitu luar biasa kepada kita. Karena kita sudah diciptakan oleh Tuhan, tidak mungkin kita dibinasakan oleh Tuhan. Di Yohanes 8 ayat 36 dikatakan, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Sekali lagi dikatakan, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Amin ya. Jadi kita harus benar-benar merdeka ya. Jangan lagi mau dijajah oleh keinginan-keinginan hati kita. Memang di dalam kehidupan ini kita pasti diperhadapkan dengan berbagai persoalan hidup. Tetapi Tuhan sudah berjanji kepada kita bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Kita adalah umat ciptaannya. Artinya kalaupun kita harus ada di dunia ini, kita terlahir di dunia ini, berarti Tuhan punya rencana sekaligus Tuhan bertanggung jawab atas hidup kita. Kenapa kita harus khawatir? Dikatakan di Matius 6 ayat 25 sampai 26 saya bacakan untuk kita. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan dan tubuh ini lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Nah, ayat ini bukan menyuruh kita untuk bermalas-malasan. Oh, kata firman Tuhan, kita jauh lebih berharga dari burung pipit. Berarti kita nggak usah bekerja, tidur-tiduran saja, nanti makanan datang, apa yang kita butuhkan datang. Bukan begitu, Bapak Ibu. Ora et labora, bekerja sambil berdoa. Bahkan di kitab Amsal dikatakan, orang yang malas janganlah dia makan. Orang malas disuruh belajar kepada semut. Artinya kita juga di dalam hidup ini harus bekerja keras. Bagi yang belajar harus belajar juga dengan keras. Bagaimana mungkin kita mencapai hasil yang maksimal kalau kita tidak mau berusaha dengan keras. Seorang pelajar tidak mungkin jadi juara kalau dia tidak mau belajar, tidak mau mengerjakan PR yang diberikan oleh guru ataupun dosennya. Tapi yang menjadi persoalan, sering sekali kita menghadapi kehidupan ini, Tuhan sudah katakan jangan khawatir. Mungkin kita sudah berusaha, sudah bekerja, tapi mungkin hasil yang kita dapatkan masih pas-pasan. Sementara kebutuhan harus terus berjalan. Disinilah dibutuhkan namanya iman kepada Tuhan. Jadi beda ya, kalau kasus yang tadi bukan disuruh bermalas-malasan, lalu berdoa dan berdoa dengan harapan makanan datang, bukan begitu. Tetapi kita sudah berusaha, sudah bekerja, sudah belajar, tapi mungkin hasilnya masih pas-pasan. Disinilah dibutuhkan iman kepada Tuhan. Sebagaimana Abraham, Tuhan menjanjikan bahwa Abraham diberi keturunan yang sangat banyak dan dia menjadi bangsa yang besar. Padahal pada saat itu Abraham belum punya anak gitu. Dan kita tahu untuk menantikan janji Tuhan itu bukan waktu yang sebentar. Seolah-olah janji itu, mana sih janji Tuhan ini kok lama belum digenapi. Mungkin secara akal manusia tidak masuk akal. Keturunan itu diberikan setelah usianya lanjut. Nah, bagaimana dengan kita? Ketika kita mungkin berdoa,
Tuhan sudah berkata, jangan kamu khawatir. Tapi kenyataannya kita masih khawatir. Sudah berdoa, sudah. Tapi mungkin berdoa baru sehari, 2 hari. Lalu ada tawaran-tawaran. Oh, kita pergi saja. Kayaknya kamu ada yang kurang nih. Mungkin kamu harus kasih penglaris juga untuk usahamu. Karena kita lihat si A, si B, si C, dia nggak ke gereja kok. Dia bukan orang percaya, tapi diberkati Tuhan. Rumahnya tiap tahun bertambah, wah kontrakannya banyak. Padahal dia cuma ngewarung. Dari mana ya kira-kira kita mau bertanya dulu bagaimana cara jitu untuk mendapatkan kekayaan. Mulai deh ya. Awalnya kita kan karena khawatir nih bagaimana nih usaha ini kok nggak maju-maju terus gini aja cukup makan aja. Pengennya kita lebih. Memang betul ya. Kita pengen menikmati semua fasilitas yang ada di dunia ini. Mungkin itu rumah mewah, mobil mewah. Tetapi Bapak Ibu Saudara, apakah itu menjadi prioritas kita mengikut Tuhan? Tentunya kalau kita sudah pegang firman Tuhan, kita jangan khawatir. Kita tidak akan mau mengikuti seperti yang tadi. Ayo kita bertanya, kalau yang kita tanya itu mungkin mengarahkan kita untuk takut kepada Tuhan, dengan caranya Tuhan, dengan bekerja, dengan kemampuan yang dia miliki dipakai untuk mencari uang, enggak masalah. Tapi kalau caranya tidak sesuai dengan firman Tuhan, salah satu contoh, kamu harus memberi suguh tiap hari memberi suguhan kepada roh-roh nenek moyang. Mungkin itu berupa tembakau, taruh di piring, taruh kopi, nanti juga berkat itu akan datang. Nah itu Bapak, Ibu, Saudara sekalian, bukan seperti itu yang Tuhan mau. Kita diminta oleh Tuhan untuk punya iman kepada Tuhan Yesus. Sebagai bukti bahwa kita orang-orang yang merdeka. Tuhan memberikan kehendak bebas memang kepada kita ketika kita mengikut Tuhan di dalam kehidupan ini. Kita bebas mau melakukan dosa atau tidak, itu keputusannya ada pada kita. Tetapi sebagai orang yang benar-benar merdeka, tentunya memilih untuk tidak melakukan dosa. Kenapa? Bukan karena dia hebat, bukan karena dia kuat, tetapi karena kita memang sudah diubahkan oleh Tuhan menjadi ciptaan yang baru. Jadi kalau ditanya kapan orang Kristen itu merdeka? Kira-kira Bapak Ibu jawabnya seperti apa? Kapan kita ini merdeka? Merdeka dari apapun, merdeka dari kekhawatiran, merdeka dari dosa. Kapan Bapak Ibu? Ada yang bisa jawab? Ya, jawabannya adalah kita bisa merdeka ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Disitulah kita merdeka. Kalau kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, Roh Tuhan ada pada kita, kita pastinya dipimpin oleh Roh itu. Tidak mungkin kita berjalan sesuai dengan kemauan kita sendiri. Roh Kudus itu akan menginsafkan kita akan dosa, mengingatkan kita akan dosa. Tapi pertanyaannya, apakah kita mau dipimpin oleh Roh itu sendiri? Ya udahlah, bicara tentang Roh, tapi kok dia enggak bicara kok sama saya. Jadi bukan secara visual mungkin berbicara kepada kita, tapi sudah berbicara lewat kebenaran firman Tuhan. Kemerdekaan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita bukan jadi satu kesempatan bagi kita untuk melakukan dosa. Sebagaimana di ayat 13 dikatakan, saudara-saudara memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain dengan kasih. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita dipanggil oleh Tuhan dengan kebebasan, dengan kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Bukan berarti kita bebas untuk melakukan dosa. Tetapi kita dipanggil oleh Tuhan, ada tugas yang harus kita kerjakan Bapak Ibu Saudara. Yaitu untuk melayani Tuhan. Di mana kita bisa melayani Tuhan? Di keluarga kita, di gereja. Kita bisa mengambil bagian dalam pelayanan.
Apakah itu sebagai WL, singers, penerima tamu, pemain musik, banyak ladang kita untuk melayani Tuhan di gereja ini. Kita melayani bukan karena kita hebat, Bapak Ibu. Oh, kamu mah hebat ya, bisa melayani, suaramu bagus. Bukan itu Bapak, Ibu Saudara. Tapi kita melayani pekerjaan Tuhan karena kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Tidak lagi terikat, terbelenggu oleh perasaan-perasaan kita. Mungkin kita bisa berkata, saya mah gak percaya diri untuk melayani Tuhan. Kalau memang tidak percaya diri bagian WL, masih ada pelayanan yang lain yang bisa kita lakukan. Mungkin untuk mengunjungi teman ataupun ikut ambil bagian dalam tim kedukaan. Nah, saya harus berkata ini ya Bapak Ibu, dari tim kedukaan mengajak Bapak Ibu Saudara yang mau komitmen untuk bergabung di tim kedukaan, silahkan mendaftar. Dan saya dengar ya dari majelis nanti akan dikasih seragam. Jadi Bapak Ibu Saudara berdoa kepada Tuhan. Dan kalau nanti sudah diputuskan segera memberitahu mau ambil bagian dalam tim kedukaan. Artinya itu tim kedukaan, kalau misalnya ada jemaat GKMI yang dipanggil oleh Tuhan, tentu tim ini, ya jemaat juga boleh hadir, tim ini wajib hadir untuk memberikan penghiburan. Mungkin kita nanti akan menyanyi seperti itu ya, untuk menghibur orang yang sedang berduka. Itu artinya tim kedukaan. Mari Bapak Ibu, mari kita ambil bagian yang punya waktu mungkin ya, kita bisa bersama-sama. Nah, sebagai orang merdeka, kita melayani Tuhan, iya. Dan dikatakan di ayat 14 itu, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Nah, kita melayani tentunya dengan kasih, bukan dengan keterpaksaan. Pelayanan itu bukan beban, tapi satu kehormatan. Kita melayani karena kita sadar bahwa kita sudah menjadi ciptaan baru di dalam Tuhan Yesus. Kehidupan kita yang lama mungkin kita habiskan, waktu-waktu kita habiskan untuk keinginan kita. Sekarang mari kita pergunakan waktu yang ada. Karena hidup ini adalah kesempatan. Dan kesempatan ini tidak bisa diulang lagi. Jangan sampai nanti kita menyesal. Kenapa saya tidak ambil bagian dalam pelayanan? Padahal waktu, kesempatan itu sudah diberikan. Pelayanan juga bukan sesuatu hal yang mau mencari pamor, supaya kita dikatakan hebat, bukan. Tapi kita menyadari bahwa kita ini sudah dimerdekakan oleh Tuhan dan kita juga bisa memerdekakan orang di luar sana. Tentu menceritakan Injil kebenaran yang sudah kita terima dari Tuhan. Jangan kita merdeka sendirian, tapi biarlah orang-orang di luar sana juga yang belum mengenal Tuhan bisa ikut merdeka secara rohani maupun jasmani. Dikatakan mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Jangan kita saling menggigit, saling menjelekkan. Ketika teman kita mungkin bisa tampil, kita ngomong macam-macam, wah baru juga dia bisanya begitu. Sudah patenteng patong-tong gitu ya. Jangan Bapak Ibu, tapi biarlah kita saling memotivasi, saling mendukung. Karena untuk tampil itu sebetulnya ya, itu butuh latihan Bapak Ibu ya. Awal-awal mungkin gak apa-apa, deg-degan gak apa-apa, itu manusiawi. Tapi kalau kita sering berlatih dan berlatih, lama-lama juga bisa. Ya, dan diingatkan lagi jangan kita saling menelan. Kalau kita mengasihi sesama kita, jangan saling menelan. Jangan kita menipu misalnya ya uang teman kita atau kita meminjam uang teman kita. Lalu ketika diminta kembali kita lebih galak. Waktu minta mungkin melas, nangis, cerita ABCD pergumulannya. Setelah ditolong
Mungkin ada perjanjian bahwa ini akan dikembalikan seperti itu. Ketika yang meminjamkan membutuhkan uang itu meminta, langsung marah, langsung kecewa, dan tidak mau lagi bersahabat. Persahabatan itu penting Bapak Ibu Saudara. Persahabatan kita harus rawat ya. Karena melayani kita tidak mungkin sendirian. Kita butuh namanya komunitas ya. Kita butuh topangan dari teman-teman kita. Nah, ketika kita dipercaya oleh Tuhan dalam pelayanan tertentu, mari kita saling membangun, saling mengasihi, saling mendoakan, bukan saling menelan. Jangan kita punya motivasi juga ketika kita melayani Tuhan, kita mau keinginan kita yang harus dipaksakan. Kita tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak baik di antara sesama kita. Ini perlu kita waspadain supaya tidak saling membinasakan. Kenapa dikatakan tidak membinasakan? Ada banyak orang kecewa dengan persahabatan, ujung-ujungnya dia tidak mau ke gereja. Padahal yang salah bukan gereja. Akhirnya dia jauh dari Tuhan. Mending kata kalau dia pergi beribadah ke tempat lain. Bagaimana kalau dia tidak mau percaya Tuhan Yesus lagi? Katakanlah dia jadi pindah keyakinan hanya karena relasi yang kurang baik. Jadi mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita merawat persahabatan yang sudah ada. Komunitas kita yang sudah ada. Gereja kita ini, jemaat kita rawat dengan baik-baik. Kalau kita bersatu, kita akan teguh. Tapi kalau kita bercerai, kita akan berantakan ya, kita akan runtuh. Demikian juga halnya di keluarga. Mari kita layani anggota keluarga kita dengan baik. Kita bersatu, bukan berarti kita harus hebat pelayanan keluar, tapi layani dulu keluarga kita. Baru kita bisa melayani keluar. Karena sebagai ciptaan baru kita harus menghasilkan buah. Dan bukti seseorang itu sudah lahir baru akan kelihatan dari hasilnya. Tidak mungkin seorang yang berkata sudah merdeka, sudah lahir baru, tapi tidak ada buah yang dihasilkan. Sebagaimana buah roh itu ya. Di sini yang pertama dikatakan itu kasih, kasihilah. Kasih itu menutupi banyak dosa. Mari kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Bukan karena kita mengharapkan balasan dari orang itu. Sebagaimana Yesus sudah mengasihi kita terlebih dahulu, kasih yang sudah kita terima dari Yesus, kita salurkan untuk mengasihi sesama kita. Saya punya sebuah kesaksian ya, ketika Tuhan taruh di hati beban untuk mendoakan seorang ODGJ. Maaf ya, ODGJ itu orang dalam gangguan jiwa. Bukan orang normal, tapi orang yang begini. Mendoakan ini bukan waktu yang sebentar ya Bapak Ibu ya, butuh waktu lama. Saya ingat persis seperti Abraham itu yang menanti janji Tuhan. Saya juga menantikan sampai kapanpun Tuhan jawab, saya tidak berhenti berdoa buat seorang ODGJ ini. Doa saya seperti ini kira-kira Bapak Ibu. Tuhan Yesus beri dia kesempatan untuk mendengar Injil. Jangan panggil dia sebelum dia mendengar Injil firman Tuhan. Itu doa saya. Dan indah pada waktunya Tuhan menjawab doa. Pada kesempatan ODGJ ini sedang sakit terbaring di pembaringannya. Disitulah saya datang memberitakan Injil kepadanya. Dan yang luar biasa itu pekerjaan Roh Kudus ya, bukan pekerjaan sebagai manusia. Roh Kudus bekerja menjamah ODGJ ini sehingga bisa saya ajak berkomunikasi dan dia tahu Bapak Ibu posisi sakit kan dia terbaring. Tapi kalau diajak untuk berdoa dia pasti bangun dan mengambil sikap duduk lipat tangan dan dia akan toel saya pimpin doanya guru agama. Saya dipanggil dengan sebutan guru agama. Dan ketika diberitakan Injil firman Tuhan, saya ajak untuk berdoa dan dia mengundang Tuhan Yesus secara pribadi sesuai dengan firman Tuhan, mengundang Yesus percaya dalam hati, mengucapkannya lewat mulutnya dia sendiri, dia percaya
kepada Tuhan Yesus. Bisa memuji Tuhan, bisa berdoa. Dan yang luar biasa pekerjaan Roh Kudus, ketika ODGJ ini saya suruh berdoa, doanya apa Bapak Ibu? Tuhan Yesus, saya baru tahu bahwa Engkaulah juru selamatku, penebusku. Selamatkanlah Indonesia ini. Wah, saya sampai kaget, ya Tuhan. Kok bisa berdoa seorang ODGJ seperti itu? Tentunya bukan karena kekuatan dia, tapi karena ketika dia mengundang Roh Kudus, percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus itulah yang mengajari dia. Seperti di Roma 8 ayat 26 bahwa kita sebetulnya tidak tahu harus berdoa, tapi Roh Kudus yang mengajar kita berdoa. Dia bisa berdoa Bapak Ibu Saudara. Jadi mohon maaf, jangan kalah dengan seorang ODGJ yang sudah dipulihkan oleh Tuhan ya. Bapak Ibu seringnya mungkin di rumah kita mau makan, ayo berdoa. Seorang bapak mungkin gak mau berdoa, tapi nyuruh-nyuruh ke istrinya, ke anaknya, ayo berdoa. Nah, jangan mau kalah ya Bapak Ibu ya. Karena ketika kita berdoa itu adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Kita selalu mengharapkan pertolongan berkat dari Tuhan. Kita sendiri yang harus minta kepada Tuhan, bukan diwakilkan kepada orang lain. Tolong doakan, mohon dukung dalam doa, bukan seperti itu. Tidak salah kita memohon dukungan doa, tapi kita sendiri juga harus berdoa kepada Tuhan. Saya lanjutkan cerita saya yang tadi tentang ODGJ. Puji Tuhan, dalam waktu 2 minggu intens saya layani, diajak doa, baca firman Tuhan, memuji Tuhan 3 kali sehari. Pagi, siang, malam. Ternyata Tuhan punya rencana atas kehidupannya. Di memasuki minggu ketiga ODGJ ini yang sudah dipulihkan oleh Tuhan ini dipanggil oleh Tuhan Yesus. Dan apa yang terjadi ketika itu dipanggil? Tentunya kita menghubungi gereja di mana orang tuanya beribadah. Dan saya sudah memberitahukan bahwa orang tersebut sudah percaya kepada Tuhan Yesus, sudah mengaku sendiri dengan mulutnya sesuai dengan firman Tuhan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan kita minta tolong untuk dibantu pelayanan, kedukaan sampai pemakamannya. Yang membuat saya kaget jawaban dari pihak gereja yang kita hubungi ini, dikatakan, oh maaf, kami tidak bisa memberikan pelayanan. Karena orang ini tidak membayar persembahan ke gereja. Waduh, saya kagetnya luar biasa. Ya mohon maaf Bapak Ibu, kira-kira ODGJ boro-boro mau membayar persembahan ke gereja aja mungkin dia tidak gitu. Nah inilah contoh-contoh aturan yang dibuat oleh manusia, bukan lagi berdasarkan kasih yang dari Tuhan. Padahal Tuhan tidak pernah mengajari kalau seseorang ataupun jemaat yang harus dilayani itu tentunya yang harus memberikan persembahan uang ke gereja. Nah ini kita harus hati-hati, jangan sampai bergeser. Hukum kasih diganti dengan hukumnya manusia. Itu sesuatu hal yang tidak mungkin dilakukan oleh seorang ODGJ, membayar persembahan ke gereja. Dan apa yang terjadi saudara? Tidak jadi dilayani. Ini sangat miris ya. Tuhan memanggil kita, mari baik kita sebagai jemaat Tuhan. Mari kita melayani dengan kasih sebagaimana dikatakan di sini. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita harus memposisikan diri seperti mereka. Andai kata kita yang mengalami itu, masa jenazah tidak dimakamkan, dibiarkan. Atau mungkin kita harus minta tolong ke orang lain di luar Tuhan. Gak mungkin kan ya. Dan pada kesempatan itu memang saya berkata kepada pengurus gereja, Pak, saya mohon kalau bisa aturan itu diubah. Untuk kasus-kasus tertentu kita harus melihat kenyataan yang kita hadapi. Kita praktekkan kasih. Dan itulah yang ditegur oleh Paulus. Jadi bukan hanya menyunatkan diri,
yang dilakukan oleh bangsa Yahudi dipaksakan kepada orang-orang yang bukan Yahudi padahal sudah percaya Yesus, yaitu sunat kepada laki-laki, menguduskan hari Sabat, makan makanan yang halal. Terlalu sering kita kasih aturan-aturan. Memang aturan itu harus ada, di mana-mana juga harus ada. Di rumah juga harus ada aturan, di tempat pekerjaan, di gereja juga harus ada aturan. Dan aturan itu kita harus patuhi. Tetapi kalau saya boleh berkata, dengan hukum kasih kita akan melihat contoh kasus yang tadi. Seorang ODGJ yang tidak mungkin memberi persembahan, tidak berhak untuk mendapat pelayanan. Saya rasa ini bukan lagi berdasarkan kasih yang memposisikan diri mengasihi sesama kita. Dan dikatakan lagi di sini, janganlah kamu saling membinasakan. Kira-kira kita kalau berbuat seperti itu, apa yang akan dialami oleh keluarga dari orang yang berduka cita? Sangat bisa dipastikan mereka akan kecewa. Kecewa melihat pelayanan, kecewa melihat orang yang katakanlah orang Kristen. Jangan kita membinasakan hanya gara-gara satu masalah. Puji Tuhan, saya juga pernah ya ditelepon oleh sebuah rumah sakit di mana ada seorang ODGJ. Ini beda lagi ya. Kalau yang pertama itu malah laki-laki, yang ini perempuan. Meninggal, dia itu kan Kristen gitu ya. Lalu pihak rumah sakit ini menelpon, dikatakan bahwa di rumah sakit itu tidak ada pemandi jenazah perempuan karena karena sedang berhalangan. Bapak Ibu, saya bukan karena kuat, karena berani dari keberanian saya sendiri, tapi saya ingat saya sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Kenapa saya tidak bergerak saja? Roh Kudus sudah ada pada saya. Kenapa saya tidak mau? Saya memilih untuk mau. Seperti itu tadi kan pilihan itu ada pada kita. Saya dengan Pak Nenggolan memandikan jenazah ini. Karena mohon maaf, saya dibantu sama Pak Nenggolan, memang itu jenazah wanita. Karena memandikan jenazah kan tidak bisa saya sendiri. Harus ada yang megang seperti itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, kehadiran kita tentunya harus menjadi berkat. Kembali lagi seperti saya, ibu kan karena berani, karena kuat, kata siapa? Saya mah tidak pernah saya pelatihan untuk memandikan jenazah, tidak pernah saya ikutin pelatihan seperti itu. Tetapi karena saya percaya Roh Kudus akan memimpin saya bagaimana nanti caranya untuk memandikan jenazah ini. Terkadang saya heran ya, orang lebih takut sama yang meninggal, tapi waktu masih hidupnya dia nggak takut gitu ya. Padahal orang yang sudah meninggal itu nggak bisa apa-apa ibu, bapak ibu. Kita mau bolak-balik juga dia nggak bisa protes. Tapi kenapa kita lebih takut kepada orang yang sudah meninggal? Oh katanya ada setannya. Wah kita jangan mau ya dengan ajaran-ajaran seperti itu. Saya pernah ditanya, ibu sepanjang melayani kedukaan memandikan jenazah, pernah nggak ibu didatangi sama arwahnya katanya ya. Nah kira-kira kalau ibu ditanya seperti ini, pernah nggak didatangi arwah yang meninggal gitu ya. Kalau saya pegangannya firman Tuhan di Pongkok 12 ayat 7 bahwa seseorang yang sudah dipanggil pulang oleh Tuhan, jasadnya atau jenazahnya memang akan dikuburkan atau dikremasi, tapi rohnya itu kembali kepada penciptanya. Berarti dia tidak bisa lagi mendatangi orang yang hidup kan, tidak ada lagi hubungan kita dengan orang yang sudah meninggal. Nah pemahaman-pemahaman seperti ini terkadang membuat kita jadi khawatir. Nanti kalau saya misalnya ikut pelayanan, nanti ada hal-hal yang gak bisa saya lakukan, saya gak mau. Bapak Ibu, saya mau berkata, itu memang daging kita, natur kita akan seperti itu, segala dikhawatirkan. Khawatir kalau nanti anak kita sekolahnya gimana biayanya, khawatir juga ya, nanti kalau masa tua saya seperti apa, semua khawatir. Khawatir nanti kalau usahaku tidak berhasil, tetapi ingat, kalau Roh Kudus itu memimpin kita, keberhasilan itu pasti ada. Damai sejahtera itu pasti ada. Persoalannya, mau gak kita dipimpin oleh Roh Kudus? Kita sudah merdeka, mari kita Bapak Ibu untuk tetap mau dipimpin oleh Roh Kudus. Jangan lagi dipimpin oleh keinginan daging kita sendiri.
kehendak kita sendiri. Karena kehendak kita sangat berbeda dengan kehendak Tuhan. Kita izinkan Roh Tuhan bekerja ya. Saya sangat tertarik ya dengan satu pujian ya yang berkata seperti ini. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Jadi di sini dibutuhkan iman percaya. Izinkan Tuhan bekerja di hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa yang menjadi kekhawatiran Bapak Ibu Saudara saat ini? Izinkanlah Tuhan bekerja. Bahwa Tuhan sanggup membuat yang mustahil menjadi mungkin. Jangan kita menyelesaikan dengan cara kita sendiri. Mari kita sama-sama melakukan apa yang menjadi bagian kita. Dan percaya Tuhan punya bagian untuk kita, menolong kita. Keselamatan itu sudah diberikan bagi kita dengan cuma-cuma. Mari kita bagikan juga kepada orang yang membutuhkan. Bagi yang lemah ya, kalau kita lihat di Matius 25 dikatakan di sana, kalau itu dibaca di perikop penghakiman terakhir. Nanti Tuhan katakan, ketika aku lapar engkau memberi aku makan, ketika aku minum ketika aku haus engkau memberikan aku minum, ketika aku telanjang engkau memberikan aku pakaian. Jika kamu melakukan satu hal kepada hambaku yang paling hina ini, maka itu sama dengan melakukan kepada Tuhan. Di dalam pelayanan kita tidak perlu membeda-bedakan orang. Karena Tuhan Yesus datang untuk semua orang, semua kalangan, mau yang terpandang, mau yang terhina, mau dia orang yang normal, maupun dia orang yang kurang normal. Itulah tugas dan panggilan kita semua. Sekali merdeka, tetap merdeka. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur ya Bapak, kami sudah diingatkan untuk kami tidak khawatir ya Tuhan akan hidup ini. Ampuni kami Tuhan, terlalu sering kami Tuhan menuruti keinginan kami sehingga kekhawatiran kami lebih besar ya Tuhan Yesus daripada kami berharap kepada Tuhan. Kami mohon Tuhan Yesus, Engkau yang terus memimpin kami Tuhan. Berilah kami hati yang mau dipimpin oleh Tuhan. Karena banyak tugas yang harus kami kerjakan ya Tuhan. Kami sudah dibukakan oleh Tuhan. Kemerdekaan itu tidak mungkin kami nikmati sendiri Tuhan. Banyak orang yang masih terjajah, terbelenggu oleh dosa, oleh kuasa kegelapan, oleh kemiskinan, oleh hal-hal yang membuat khawatir di dalam hidup ini ya Tuhan. Pakailah kami sebagai alat-Mu, utuslah kami ya Tuhan Yesus. Dengan talenta yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Kami melakukan itu Tuhan bukan karena kami hebat, tetapi karena kami percaya Yesus ada bersama dengan kami. Yesus yang memimpin kami, Roh Kudus beserta dengan kami. Itulah yang mengurapi kami sehingga kami mampu melakukannya ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, biarlah kemerdekaan secara rohani yang sudah Tuhan berikan bagi kami tetap jaga, kami tetap rawat ya Tuhan Yesus. Sehingga kami tidak kalah oleh apapun masalah yang kami hadapi di dunia ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, apapun masalah kami saat ini Tuhan, mungkin ada yang khawatir tentang masa depan, khawatir tentang ekonomi ya Tuhan. Engkau sudah berfirman bahwa kami tidak perlu khawatir dan jangan khawatir. Burung-burung di udara saja Tuhan pelihara Tuhan. Bukan berarti kami bermalas-malasan, tetapi kami harus bekerja keras ya Tuhan. Biarlah setiap usaha baik kerja keras kami Tuhan berkati, sehingga di dunia ini kami boleh menikmati berkat-berkat Tuhan secara rohani maupun jasmani. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan pada kesempatan ini sebagai jemaat Kristen yang ingin meneladani Kristus, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuridan dan kami undang untuk jemaat dapat berdiri. Kita ucapkan bersama-sama.
Kami bersaksi bahwa tidak ada seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang marilah kita bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang segala abad dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Ya, puji nama Tuhan. Kita akan membawa doa-doa kita di hadapan Tuhan. Kita juga berdoa, mengucap syukur untuk negeri kita yang sudah merdeka. Yang diberikan kemerdekaan dan kita semua boleh mengalami kemerdekaan itu. Mari kita akan mengangkat pujian. Doa kami bagi bangsa ini. Syukur untuk setiap rencanamu yang mulia dan rancangan Tuhan. Dalam satu tubuh kami bersatu Tuhan untuk menjadi duta kerajaan-Mu. Haleluya. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari segala problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami
atas seluruh bumi Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau Tuhan boleh menempatkan kami Tuhan, di negeri ini Tuhan, di Indonesia ini Tuhan, kami percaya bukan karena kebetulan Tuhan, tapi semua karena rencana Tuhan yang indah bagi kami ya Tuhan. Kami bersyukur buat penyertaan Tuhan bagi bangsa kami Tuhan. 78 tahun bangsa kami merdeka Tuhan, dan kami percaya Tuhan, di hari-hari ke depan, di tahun-tahun ke depan, Tuhan juga akan senantiasa menuntun bangsa kami Tuhan. Kami mau berdoa kiranya Tuhan yang pulihkan bangsa kami Tuhan, baik dalam segi ekonomi, politik Tuhan. Kami percaya Tuhan yang akan terus menuntun, memimpin bangsa kami Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan buat setiap kota, setiap provinsi Tuhan di negeri ini, biar kiranya Tuhan yang berikan kedamaian ya Tuhan. Tuhan yang jauhkan Tuhan orang-orang yang ingin memecah belah Tuhan persatuan bangsa kami Tuhan. Kami juga berdoa buat para pemimpin negeri ini Tuhan, mulai dari tingkat yang paling tinggi sampai tingkat yang paling bawah. Kiranya Tuhan juga yang terus berikan hikmat, kebijaksanaan Tuhan dalam memimpin negeri ini Tuhan. Khususnya Bapak Presiden Tuhan, Tuhan juga yang terus berkati. Kiranya Tuhan di sisa masa pemerintahannya Tuhan, kami percaya Tuhan juga yang akan terus memberkati sampai pada akhir masa jabatannya Tuhan yang akan terus memimpin ya Bapak. Dan kami percaya Tuhan di tahun-tahun ke depan kami akan memasuki tahun politik Tuhan. Kami percaya juga Tuhan yang sudah pilih pemimpin yang seturut dengan kehendak-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat setiap gereja-gereja Tuhan yang ada di negeri ini Tuhan, baik yang ada di pelosok-pelosok Tuhan dimanapun berada. Kami percaya biarlah gereja-Mu Tuhan boleh menjadi berkat Tuhan. Lewat gereja-gereja-Mu Tuhan, lebih banyak lagi jiwa Tuhan yang akan mengenalkan Engkau. Terima kasih Bapa, pada pagi ini kami mengucap syukur Tuhan. Kalau kami boleh ada, Tuhan boleh mampukan kami Tuhan sampai dengan saat ini. Kami percaya bukan karena kuat dan hebat kami Tuhan, tapi semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Pagi ini kami datang Tuhan, mungkin ada dari kami Tuhan yang datang dalam pergumulan Tuhan, baik dalam segi kesehatan, keluarga, pekerjaan kami Tuhan, tapi kami mau bawa semua ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, kalau setiap hal yang kami khawatirkan Tuhan, biarlah Tuhan yang boleh ikat itu Tuhan, sehingga kami boleh bebas ya Tuhan. Kami percaya karena kami tahu Tuhan yang akan senantiasa menyertai kami. Kami mau berdoa pada pagi ini Tuhan buat gereja-Mu Tuhan, gereja KGMI Bandung di mana kami boleh beribadah Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh pakai gereja-Mu Tuhan untuk boleh banyak jiwa Tuhan mengenalkan Engkau. Kau yang berkati Tuhan, Bapak Gembala, Ibu dan keluarga Tuhan yang melayani tempat ini. Kiranya Tuhan yang boleh pakai Bapak Gembala Tuhan, boleh menjadi saluran berkat-Mu Tuhan, boleh memimpin kami domba-domba-Mu Tuhan untuk boleh semakin dekat dengan Engkau ya Bapak. Kami juga berdoa buat para majelis, buat setiap komisi yang ada Tuhan, setiap ketua, setiap anggota Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh berkati sehingga kami Tuhan boleh sehati Tuhan untuk melayani Engkau, hanya untuk menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami juga bersyukur kalau pada pagi ini Tuhan kami juga boleh diberkati oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan yang terus berkati Tuhan pelayanan Ibu Zefania Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan. Kiranya Tuhan yang terus berkati ya Bapa. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berkati keluarganya ya Bapa, sehingga Tuhan banyak jiwa lagi Tuhan yang boleh dilayani, banyak jiwa lagi Tuhan yang semakin mengenal akan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan segenap ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Ibadah kedua, bahkan ibadah sekolah minggu Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bahkan anak-anak Tuhan yang hari ini melayani Tuhan, kami berdoa Tuhan yang boleh pakai mereka Tuhan lebih lagi Tuhan, untuk menjadi berkat, untuk semakin setia, semakin semangat Tuhan untuk melayani Engkau. Bapa, inilah segala doa, segala permohonan kami Tuhan yang jauh dari sempurna ini Bapa. Kami percaya biar Engkau Bapa yang sempurnakan ya Bapa. Ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.